Kita lanjutkan tutorial tentang Cibas SchoolPay. Kali ini kita akan membahas tentang SchoolPay Server. Nah, ini adalah tahap ketiga dari tahapan implementasi Cibas SchoolPay di sekolah yang telah kita bahas di video tutorial sebelumnya. Nah, adapun fungsi utama dari SchoolPay Server ini adalah untuk menerima transaksi pembayaran non-tunai. Jadi begitu siswa menyerahkan kartu, terus diterima oleh vendor atau kasir, lalu kasir menginputkan nominalnya. Nah, yang melakukan transaksi ini adalah SchoolPay Server. Jadi nanti nominalnya nanti diinputkan sebagai transaksi dan tabungannya akan dipotong sebagai pembayaran non-tunai transaksi tersebut. Nah, ini adalah fungsi utama dari Cibas SchoolPay Server. Adapun fungsi-fungsi lainnya dari Cibas SchoolPay Server yaitu mengelola login, terus menyediakan data-data yang diperlukan untuk transaksi seperti data siswa, data saldo tabungan, dan juga untuk laporan. Yang ketiga adalah untuk mengirimkan notifikasi kepada orang tua. Jadi begitu siswa melakukan pembayaran, bisa dikirimkan notifikasinya ke orang tua lewat Telegram Gateway, lewat SMS, dan jendela sekolah. Contohnya ini lewat jendela sekolah ada informasi sebagai berikut bahwa sudah terjadi transaksi sebanyak sekian untuk pembelian apa. Nah, ini nanti ada informasi di Cibas jendela sekolah. Dan yang keempat adalah untuk menyediakan data-data pelaporan. Ini untuk manajer atau untuk eksekutif sekolah nanti bisa mendapatkan laporan tentang transaksi non-tunai di Cibas SchoolPay. Nah, di video ini kita akan melakukan beberapa pengaturan sebelum bisa menggunakan Cibas SchoolPay Server. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Nah, di sini kita harus mengisikan alamat IP address dari basis data Cibas yang digunakan, yang isinya data siswa, data pegawai, data tabungan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk operasional SchoolPay Server. Nah, di sini saya akan memasukkan alamat IP-nya adalah 192.168.1.95. Ini adalah alamat IP basis data Cibas yang saya gunakan. Portnya default 3434, user ID-nya root, passwordnya adalah yang digunakan. Database ID dan sistem ID. Nah, kedua informasi ini unik ya, tergantung dari server yang kita gunakan. Jadi kalau kita misalnya pindah alamat IP ke menggunakan Cibas yang lain, ini akan berubah nilainya. Nah, kedua informasi ini yang digunakan untuk registrasi lisensi Cibas SchoolPay di halaman order www.cibas.net. IP dan port ini adalah alamat IP yang digunakan SchoolPay Server untuk menerima koneksi dari SchoolPay POS Android. Nah, jadi SchoolPay POS Android nanti akan menghubungi alamat IP yang kita masukkan di sini untuk melakukan transaksi non-tunai. Nah, ini untuk penggunaan secara LAN atau multi-user, ini jangan gunakan localhost. Localhost ini adalah nilai default ketika instalasi untuk uji coba. Nah, ini kita gunakan alamat IP server yang ada di sini, yaitu yang ini yang saya gunakan 192.168, dan ini adalah portnya 8103. Jadi ini port default dari SchoolPay Server.